Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pangkat tak sebenarnya, ya. Dimana di pertemuan sebelumnya pembahasan kita mengenai bilangan. Di situ ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ya. Jadi sekarang kita lanjut ke pangkat tak sebenarnya. Sama halnya seperti yang pertemuan minggu lalu, ada juga dilihat mungkin definisi seperti ini ya, A pangkat N, di mana A-nya itu dikalikan sebanyak N. Nah, contoh di sini, contohnya adalah 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya dikali sebanyak 4 kali. Di mana 3 itu merupakan bilangan pokok, 4 itu adalah pangkatnya. Oke, untuk definisinya ya, kita lanjut ke bilangan bulat yang pangkatnya negatif atau positif. Jadi yang pertama, bilangan bulat yang pangkatnya negatif. Jadi di sini A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 itu berapa? 8, jadi 1 per 8. Jadi 2 pangkat min 8 itu sama dengan 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 8. Terus contoh selanjutnya, 3 pangkat minus 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Atau sama dengan 1 per 9. Jadi 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 9. Yang kedua, bilangan bulat yang pangkatnya positif. Nah, ini kita lihat A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat minus N. Syaratnya sama, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh 3 pangkat 5. Kita rubah ke pangkat negatif. Jadi 3 pangkat 5 itu sama dengan 1 per 3 pangkat minus 5. Atau di sini 2 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 2 pangkat minus 4. Oke ya. Selanjutnya bilangan pecahan berpangkat. Nah, di sini ada pangkatnya sama, ada pangkat positif, ada pangkat negatif. Yang pangkat positif, ketika dia pecahan dan berpangkat, maka masing-masingnya itu dipangkatkan sebanyak N kali. Jadi di sini contohnya A per B pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Syarat B tidak boleh sama dengan 0. Terus yang kedua, A per B pangkat minus N. Kalau misalkan kita mau jadikan pangkatnya positif, berarti dia harus dibalik. Jadi B pangkat N per A pangkat N. Syaratnya B tidak sama dengan 0. Terus yang selanjutnya, mengubah bentuk akar suatu bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat pecahan. Jadi di sini ada bentuk akar, terus dirubah ke bentuk pangkat pecahan. Atau pangkat pecahan dirubah menjadi bentuk akar. Sini A pangkat M per N dapat dirubah menjadi akar pangkat N A pangkat N. Contohnya di sini ada contohnya 8 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Terus 3 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 3. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang pangkat 3 per 4. Berarti yang 3-nya itu selalu ada di bilangan pokoknya. Yang untuk penyebutnya 4 ini adalah untuk pangkat di akarnya. 6 pangkat 1 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 6.
Nah, kenapa di sini cuma 6? Karena pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak. Contoh selanjutnya akar 3. Akar 3 itu kalau dijadikan bilangan berpangkat, itu sama dengan 3 pangkat 1/2. Jadi akar itu sama dengan pangkat 1/2 ya. Terus ini akar pangkat 3 dari 8 pangkat 5 sama dengan berarti 8 pangkat 5/3. Jadi ingat yang pangkat di bilangan pokoknya itu adalah pembilang, yang pangkat di akarnya adalah penyebut. Selanjutnya operasi pada bilangan berpangkat. Di sini ada 4 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat berkalian dalam bentuk pangkat. Jadi A dikali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang keduanya A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Atau A pangkat M dikali A pangkat M pangkat lagi N, berarti pangkatnya itu dikali. A per B pangkat N, berarti masing-masing dipangkatkan. Terus ingat ya bahwa bilangan berpangkat 0. Nah, untuk setiap A bilangan nyata berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Bentuk 0 pangkat 0 tidak dapat ditentukan nilainya. Jadi, apapun yang dipangkatkan dengan 0, A pangkat 0 itu hasilnya 1, B pangkat 0 hasilnya 1, atau 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi, setiap pangkat 0 hasilnya 1. Contoh di sini, tentukan hasil dari 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, berarti untuk pembagian pangkatnya itu dikurang. Hasilnya 3 pangkat 2. Yang B, 2 pangkat 3 pangkat lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Yang C, perkalian, berarti pangkatnya ditambah. Yang D perlu diingat bahwa akar 3 itu sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Hasilnya, jadi akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 3. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan nilai dari, nah ini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, gimana caranya? Sama halnya seperti tadi, kita rubah dulu yang akar pangkat tadi menjadi pangkat bilangan berpangkat pecahan. Terus ingat untuk sifat-sifatnya, kalau misalkan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya berarti dikali. Setelah itu, F, perkalian dan pembagian dua akar suatu bilangan. Yang pertama, akar pangkat N, di mana A kali B itu sama dengan akar pangkat dari A dikali akar pangkat N dari B. Yang sifat keduanya, akar N dari A per B itu sama dengan akar N dari A per akar pangkat N dari B. Contoh yang pertama, akar 3 dikali akar akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Yang B-nya akar 2 akar 5 dikali 3 akar 2. Berarti masing-masingnya dikalikan. Yang 2 kali 3 hasilnya 6. Akar 5 kali akar 2 itu sama dengan akar 10. Terus yang C, akar 8. Akar 8 itu bisa kita sederhanakan. Gimana? Akar 8, berarti 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4 ya. Berarti akar 2 kali akar 4. Nah, bisa dilihat bahwa akar 4 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Akar 4 itu adalah 2. Berarti 2. Nah, si akar 2-nya kan belum kita sederhanakan. Berarti tetap aja di akar, dalam bentuk akar. Berarti akar 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Nah, untuk yang D, akar 3
bagi akar 5 atau bisa dibuat dalam bentuk satu akar ini. Terus yang E, akar 3 dalam kurung akar 2 dikurang akar 5, berarti masing-masingnya dikalikan dulu. Akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6, terus akar 3 dikali min akar 5 sama dengan min akar 15. Ya, semoga dari contoh yang sudah dijelaskan tadi sudah paham. Nah, untuk itu supaya lebih menambah pemahamannya, ini ada 5 soal latihan di mana soal ini berkaitan dengan contoh-contoh yang ada di atas tadi ya. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan untuk materi pangkat tak sebenarnya. Semoga dapat memahami dan dapat ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.